Assalamualaikum Pak Ipan. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Gimana kabar hari ini Pak? Sehat alhamdulillah. Bapak bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah ya. Nah, baik Pak, hari ini saya akan melakukan pra observasi untuk supervisi dalam proses pembelajaran Bapak. Pak ya Pak. Nah, bagaimana Pak, sudah persiapan untuk pembelajaran Bapak atau yang sudah Bapak siapkan? Jadi untuk pembelajaran pada kali ini saya sudah mempersiapkan dalam hal ini adalah perangkat pembelajaran berupa RPP Pak. RPP ya saja Pak. Ada selain LKPD nya sudah ada Pak? Oh, LKPD-nya ya. Jadi semua yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas sudah saya persiapkan. Berarti sudah ada LKP, LKPD nya juga sudah lengkap Pak ya. Baik Pak, saya ingin menanyakan tentang perencanaan dalam pembelajaran Bapak. Yang pertama ini tujuan pembelajarannya bagaimana yang Bapak buat? Jadi saya dalam pembelajaran pada kali ini berdasarkan materi yang akan dibahas, yaitu tentang sumber energi dan cara menghasilkan energi listrik ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa-siswi itu dapat menjelaskan tahapan penyaluran dari pembangkit listrik hingga ke konsumen, dan bagaimana siswa itu dapat menjelaskannya itu dengan menonton tayangan yang berhubungan dengan materi tersebut. Berarti Bapak akan melaksanakan materinya menyangkut tentang sumber energi listrik di kelas berapa itu Pak? Kelas 6. Itu tematiknya konsentrasi IPA Pak ya? Iya. Baik Pak, berarti sudah Bapak menekan tujuannya. Nanti Bapak melalui video nanti anak siswa bisa menjelaskan sumber-sumber energi listrik sehingga menghasilkan listrik dan sampai kepada konsumennya gitu Pak ya. Iya. Jadi Pak, area pengembangan yang hendak dicapai di bagian mana? Pengembangan dari pembelajaran di tujuan pembelajaran Bapak ya. Jadi dari tujuan ini yang saya ingin ingin memastikan bahwa siswa-siswi ini mereka itu bisa menyampaikan secara mengidentifikasi ya Pak. Setelah mengidentifikasi sumber energi listrik ini, mereka lalu bisa menjelaskan kepada teman-temannya semua yang ada di masing-masing yang ada di hadapan mereka, seperti itu. Jadi dia nanti anak-anak bisa mendemonstrasikan hasil pembelajaran yang sudah mereka dapatkan ya. Baik Pak, ada strategi apa yang sudah Bapak siapkan untuk melakukan proses pembelajaran? Nah, tentunya di sini ada beberapa hal yang saya persiapkan dalam mendukung pembelajaran tentang sumber energi listrik ini. Yang pertama, saya itu menyediakan di sini beberapa video yang menyangkut dengan sumber energi listrik, dan saya juga memberikan di sini beberapa penugasan ya, dalam hal mereka itu dapat menjelaskan tahapan penyaluran dari pembangkit listrik hingga ke konsumen. Nah, seperti itu. Berarti ya Bapak nanti akan menampilkan video berupa proses dari sumber energi listrik sampai ke menghasilkan energi listrik sampai ke konsumen gitu ya. Selain video, gambar ada? Gambar ada juga untuk mendukung supaya mereka itu kan kadang-kadang ada siswa itu melihat video, mungkin mereka itu tidak terlalu mungkin karena video kan dia berupa gambar yang bergerak kan, mungkin ada siswa juga yang lebih memahami itu dengan gambar gitu Pak. Jadi saya persiapkan dua macam itu. Jadi dia nanti ada yang visual ya, ada yang auditori. Jadi kita menyiapkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa Pak ya. Iya. Berarti ada kebutuhan siswa, ada yang berdasarkan kemampuan peserta didik, ada yang berkemampuan sedang, ada yang kemampuan
menengah, Ya. ada yang kemampuan baik gitu Pak ya. Jadi dalam berkemampuan berdiferensiasi itu ada yang namanya itu ada melalui auditori Pak, ada yang visual. Auditori itu kan dia mendengar. Nah kadang-kadang anak kita bisa memahami cuma dengan mendengar saja. Kemudian ada juga yang visual, artinya dia dengan melihat, nah, dia bisa berarti itu berdasarkan diferensiasi. Tapi Bapak tadi udah melakukan merencanakan berdiferensiasi proses ya, dan konten ya. Nah, tadi kan video dan gambar kan termasuk dia ke konten Pak. Jadi kalau untuk produknya bagaimana Pak? Produknya jadi nanti mereka itu setelah melakukan seperti yang saya jelaskan nanti di dalam kelas, saya akan menjelaskannya itu dalam bentuk mereka memperhatikan video, kemudian gambar, sambilan saya juga menjelaskan supaya mereka juga lebih berkembang apa yang ingin mereka sampaikan itu, disertai dengan tugas-tugas seperti soal-soal itu. Kemudian produknya itu mereka itu berupa mini laporan gitu, Pak ya. Setelah mereka itu melihat menyaksikan video-video ini, setelah itu kan ada tugas beberapa soal, nanti mereka itu menjelaskan dalam laporan tersebut gitu. Berarti nanti produknya berupa laporan, sebuah Ya. laporan Pak ya, daripada hasil pengamatan mereka Ya. melalui gambar atau video yang Bapak tayangkan tadi. Jadi kita, tapi tujuan pembelajarannya nanti adanya produk yang dihasilkan itu berupa laporan daripada proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu Pak ya. Baik Pak, itu saja untuk wawancara kita untuk pra observasi ini. Nanti kita akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Nah, tujuan supervisi kita ini bukan menjustis atau mencari kesalahan daripada proses pembelajaran Bapak, tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan, kita kan bisa merefleksi diri nanti. Saya akan memberi umpan balik setelah melakukan pengamatan di kelas. Nanti umpan balik dari saya nanti supaya Bapak bisa merefleksi diri Bapak nanti di saat proses pembelajaran ke depannya Pak. Nah, jadi kira-kira Pak, jadwal Bapak di kelas untuk IPA ini hari apa Pak? Saya itu hari Kamis Pak ya. Jam berapa Pak? jam kedua. Berarti nanti hari Kamis terus depan Iya. Berarti Kamis besok Pak? Oh ya, besok ya, besok. Besok nanti di jam kedua Pak. Jam kedua. Tapi ini Pak, kita ini kan lagi pembelajaran pas semester. Iya. Nanti ulangan semester, jadi kita pengamatan saja nanti di semester depan saja Pak. Ini kan lagi ulangan semester, jadi tidak sempat kita mungkin tidak itu dalam proses pembelajaran tidak ada kesalahan. Lagi udah kelas 6 nih. Jadi nanti kita lakukan pengamatan aja di awal semester depan. Nanti Bapak bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lebih depan. Karena kan ini minggu depan kita udah libur Pak. Iya, benar. Jadi walaupun nanti hari Kamis, nanti jadwal Bapak nanti di awal semester pas hari Kamis Pak ya. Ya. Nanti saya akan akan merealisasikan supervisi kita nanti di semester depan. Baik Pak, sekian untuk wawancara kita untuk pra observasi. Nanti sampai ketemu di pengamatan. Insya Allah Pak. Terima kasih.